Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM akhir 172. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari praktikum pemrograman web modul form. Ya langsung saja ya. Nah, di sini kita diminta untuk di sini ada 5 ya. Ya, ada 5 perintah. Yang pertama kita akan menggunakan metode get and post. Yang kedua menentukan metode 3 form. Yang keempat itu ada required dan yang terakhir itu ada upload. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mensalin kode ini dan akan menjalankannya di browser. Nah, lalu mengganti dari mode ini yang awalnya post diganti menjadi get. Kita lihat perbedaannya pada URL. Oke. Jadi di sini saya sudah menyalinnya terlebih dahulu. Nah, sini di file namanya form dengan tipe file atau bahasanya yaitu HTML. Nah, sini saya akan mencoba ngerunnya. Saya menggunakan OpenWidth Server sendiri dari stand yang ada di VS Code. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan sebuah inputan berbentuk teks dengan tipe submit. Oke, saya ketik saja dan ketik go. Nah, jadi di bagian URL ini teman-teman dapat lihat ya. Di sini untuk yang terakhirnya itu hanya mengarah ke bagian file yang bernama proses.php. Nah, jadi di sini. Nah, oke, selanjutnya bagaimana jika saya mengganti metodenya menjadi get? Akan berpengaruh. Oke. Saya ulang. Nah, saya masukkan saja inputan bernama aan dan go. Nah, jadi di sini di bagian URL-nya itu terdapat sebuah inputan yang bernama inputan nama yaitu aan. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya. Perbedaannya itu yaitu jika kita menggunakan metode get itu secara langsung akan mengambil inputannya berasal dari body-nya langsung. Body dari HTML tersebut. Jadi secara langsung tanpa memunculkan itu di sebuah URL-nya. Nah, jika kita menggunakan metode get, nah otomatis itu akan mengambil inputannya yang berbentuk inputan yang sudah kita masukkan tadi, itu akan ditaruh di URL-nya. Nah, itulah perbedaan dari metode get dan juga post. Perbedaannya jika dibuat simple, post itu langsung mengambil dari bagian body tanpa menampilkan inputan. Jika get itu kebalikannya, dia itu langsung memunculkan inputannya dan tidak mengambil langsung dari body-nya. Bagian body di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada kasus ya. Metode apakah yang cocok untuk digunakan dan memberi alasan. Pertama itu form untuk login, kedua form untuk gambar desain poster ke website cetakan, yang ketiga ada form untuk mencari suatu artikel di situs berita, dan yang terakhir ada form untuk search engine. Jadi di sini metode yang dimaksud adalah ada get dan juga post. Nah, untuk form untuk login sendiri itu alangkah lebih baiknya cocoknya menggunakan metode get. Kenapa get? Karena ketika kita memasukkan inputan kita berbentuk login itu kan, kalau login itu pasti biasanya yang diminta itu ada username dan juga password. Nah, dua ini kan sangat privacy. Nah, untuk melindunginya dari dilihat oleh orang atau di URL-nya agar tidak tampak di URL-nya, itu kita bisa menggunakan bukan metode get tapi metode post. Kita bisa menggunakan metode post. Jadi agar lebih aman. Oke, yang keduanya untuk form untuk mengirim gambar desain poster ke website percetakan. Nah, ini lebih cocok menggunakan metode post juga sama. Alasannya juga sama karena lebih privasi, karena ketika desain kita masukkan sebuah
sebuah website ke website percetakan, otomatis kita tidak ingin diketahui gambar tersebut, dan agar gambar tersebut tidak dicuri orang, karena kan tidak semua gambar yang kita buat itu ada ada identitasnya. Nah, jadi agar ini ada keasliannya, agar privasi juga biar tidak diambil, itu kita lebih baik menggunakan metode post. Nah, untuk yang ketiga, form untuk mencari suatu artikel di situs berita. Ini menurut saya itu kita menggunakan metode get. Kenapa get? Karena ini memudahkan kita ketika kita balik ingin mencari suatu artikel tersebut. Nah, ketika kita mencari artikel nih di Google. Nah, Google otomatis nanti artikel yang kita cari itu akan kembali atau akan dimunculkan di URL. Jadi ketika kita balik ingin membacanya, kita bisa langsung tahu, oh ini artikel yang ini, gitu. Itu lebih baik menggunakan metode get. Dan yang terakhir itu adalah form untuk search engine. Nah, sama juga seperti metode yang form kasus yang ketiga, itu kita bisa menggunakan metode get. Kenapa get? Karena ketika kita mencari suatu situs web itu, ini kan form untuk search engine, otomatis ini berlaku ke pencarian gitu ya, sistem pencarian, contohnya seperti Google lah gitu ya, mesin pencarian. Itu lebih memudahkan kita ketika kita ingin mencari lagi hal yang ingin kita cari sebelumnya. Jadi metode get. Untuk yang pertama, metode post itu lebih baik untuk metode post. Yang kedua itu metode post juga sama. Yang ketiga get, yang keempat juga get. Oke, yang selanjutnya di form sini kita diminta untuk menulis kode tersebut, dan juga di sini ada file untuk PHP, dan kita akan memasukkan isian data input dan menekan tombol input. Apa yang akan terjadi? Ulangi dengan mengosongkan data input dan apa yang akan terjadi. Oke. Di sini terlebih dahulu ini saya anu dulu ya. Saya komen terlebih dahulu. Terus di bagian sini saya buka. Input engine. Oh, ini jadi satu ya. Oke. Ini kita bisa. Nah, di bagian ini kita ganti yang mengarah ke PHP-nya. Terus di sini saya akan buka sini ada perulangan. If is not input. Oke. Kita akan mencoba untuk menjalankan kodenya. Nah, oke, coba kita masukkan nama saya Aan, masukkan. Nah, hasilnya itu adalah keluaran nama Anda Aan. Ini langsung akan memanggil ya, dari HTML-nya ini akan memanggil sebuah file proses.php. Nah, yang dimana di dalam file proses.php ini ada sebuah perulangan. Ya, ada sebuah perulangan yang dimana bagian ada sebuah perulangan, dan sini ada sebuah variabel nama. Nah, yang memiliki sebuah value nama. Jadi ini nyambung ke bagian sini. Name nama. Nah, ini disambungkan dengan ini. Jadi ketika kita menginputkan suatu inputan dari sini, nah itu akan dibaca ya. Name nama itu memiliki nilai nama yang disambungkan dengan file proses PHP di sini.
yaitu variabel nama itu memiliki nama. Jadi kayak nilai dari name, nah itu disambungkan dengan nama yang di sini. Jadi ketika dipanggil menggunakan echo, ini akan ngeran bagian sini variabel nama, dan itu akan mengambil data nama ini dari sini. Nah, dan hasil yang akan keluar yaitu nama Anda sama dengan Aan. Oke, bagaimana jika saya mengosongkan data inputannya? Oke, sini saya reload saja. Ini saya kosongkan, terus saya tekan input. Oh, bentar. Ada yang kurang sepertinya. Ya, di bagian nama Anda ini kurang required. Oke, ini saya silang terlebih dahulu. Open transfer PHP. Inputan namaan. Ketika saya mencoba untuk reload kedua kalinya, perintah kedua diminta untuk mengosongkannya. Nah, keluar sebuah pop-up yang tulis please fill out this file. Jadi ini adalah efek dari require tersebut. Jadi ketika ya bisa dibilang ya, teks ini meminta kita untuk agar tidak mengosongkan sebuah teks ini. Nah, itu terjadi karena kita menambahkan sebuah atribut yang bernama required. Jadi fungsinya itu agar ketika kita membuat suatu website ya, biasanya itu kita diminta untuk masukkan, contohnya kita ingin login dan ke sebuah situs, dan kita diminta untuk masukkan seperti username, nama. Nah, agar itu tidak kosong, nah ditaruhlah sebuah atribut yang bernama required. Jadi atribut ini untuk meminta kita agar tetap mengisi sebuah file di sini, sebuah teks agar tidak kosong gitu. Karena kan ketika kosong, maka data yang kita ingin inputkan di sebuah contohnya situs atau website itu kita diminta untuk memasukkan data, dan jika kita tidak mengisinya, otomatis itu akan menyebabkan kurangnya suatu data yang masuk gitu. Nah, alur pengiriman data dari form yang ada di kode. Nah, jadi alurnya itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, dari sini, dari form ini akan memanggil suatu file PHP, yang dimana di dalam file PHP ini terdapat sebuah perulangan. Nah, di sini ada lokal variabel yang bernama input ya. Nah, inputan ini nyambung ke bagian sini, name input, dan sini memiliki sebuah variabel, sebuah deklarasi ya. Kita memiliki deklarasi yang bernama nama. Nah, ini dari postnya ini akan mengambil name yang bernilai nama dari sini. Jadi ketika kita masukkan nama kita, itu secara otomatis akan dibaca dari sini. Istilahnya akan diambil lah nilainya. Itu. Dan akan dikeluarkan menggunakan echo nama Anda titik, ini ada B, ini bisa dibilang kayak apa ya, space gitulah. Terus ada ini ditambahkan dengan nama, tuh tambahkan dengan deklarasi nama yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Jadi ini sesuai nama, post nama, nyambung ke arah sini. Oke, kemudian yang keempat, ubah kembali kode pada latihan 3 dan menghapus tulisan required pada baris kedua dan jalankan. Oke, dan kosongin nama. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mencoba untuk menghapus ya required ini.
menghapus jalan kode dan kosongi data nama, kemudian tekan tombol input. Apa yang terjadi? Oke, ini saya kosong ya, tekan input. Nah, secara otomatis itu akan masuk ya. Sorry. Oke, jadi yang keluar itu sini ya, tidak ada value atau nama yang kita inputkan tadi tidak keluar. Nah, karena fungsi dari require sendiri itu kan meminta kita untuk itu atribut yang dimana harus mengisi semua field, harus mengisi field atau teks tersebut. Nah, jika kita tidak mengisinya, itu bisa lanjut, cuman datanya itu tidak tangkap gitu. Jadi fungsi dari require ini sendiri yaitu agar tetap keisi gitu, inputannya agar tetap keisi. Jadi meminta kita untuk memasukkan inputannya biar tidak kosong. Nah, itulah fungsi dari require sendiri. Oke, dan yang terakhir di sini kita akan mensalin kode ini, kode form HTML ya, dan ada juga untuk PHP-nya sendiri. Oke, ini saya close terlebih dahulu. Saya komen. Terus ini saya buka. Itu juga di bagian sini. Oke. Nah, setelah saya coba akan menjalankannya ya. Nah, jadi di file HTML-nya sendiri di sini itu ada dua inputan ya. Yang pertama itu untuk mengupload file, tipenya file. Terus yang kedua itu adalah tipe submit. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memasukkan sebuah file dan kita akan menguploadnya gitu. Contohnya di sini saya menginputkan apa ya? Oke, ini saja. Nah, saya masukkan ini. Open. Terus saya upload. Oh, sebentar. Sorry. Oh iya, belum. Di bagian upload-nya. Oke, coba saya bentar. Upload. Oke. Ini coba saya run kembali. Nah, ini saya choose file. Ini coba upload. Bentar. Ada yang salah di lokal. From oh ya, sorry. Bagian action. Nah, ini salah. Jadi ketika saya run itu dia itu mengakses yang lainnya. Sorry. Oke, saya coba buka lagi pakai PHP server. Ini saya choose file. Bebas ini saja. Terus saya upload. Oh, ini masih proses. Are you sure? Oke, saya choose ulang.
The upload file is not working. Nah, oke, sudah bisa. Sorry, banyak trouble. Nah, kita di sini memiliki dua file, ada form dan juga proses. Nah, di bagian proses ini terdapat kita menginisialisasi dengan nama target path yang akan menuju ke upload ini sebuah file, dan ini juga target path names upload file name. Jadi ini nyambung ke bagian, kalau untuk deklarasi kedua itu nyambung ke bagian sini. Nah, upload file nih sebuah value, jadi ketika kita mengupload file itu akan terbaca langsung dari file PHP-nya. Nah, jika ada uploadan file dan nama tuh ke target path ke sini, nah itu akan dibaca dan file yang diupload itu ada nanti keluaran yang bernama has been upload. Jadi ketika ini ke upload dan akan memanggil sebuah sini. Jadi ketika kita input dan ternyata gambarnya ada gitu, nah maka gambar tersebut dan juga namanya akan di-upload nih to target path. Jadi akan di-upload ke sebuah file yang kita buat sendiri. Nah, jika tidak ada, maka akan error karena tidak ada file yang kita pilih. Jadi pertanyaannya di sini, di manakah posisi file? Ini kan sudah terupload nih, has been upload. Di manakah posisi file setelah proses upload berhasil? Nah, kita dapat membukanya di sebuah sini, bagian upload sini. Nah, ini file yang sudah ada tadi, teman-teman dapat lihat. Jadi masuknya itu akan ke dalam sebuah file yang kita buat sendiri. Itu jadi akan memanggil lah gitu ya, bukan mengayuh sih, akan memindahkan filenya. Nah, apakah hasil dari output tersebut? Nah, jadi hasilnya itu adalah akan berbentuk file sini. Hasilnya itu adalah ini, files upload file, yaitu jadi akan membaca nama dari filenya sendiri di sini, nama file dan theme name. Oke, ada juga jenisnya dari file tersebut, yaitu JPEG, JPG. Nah, jadi bentuk output yang keluar itu adalah sebuah text field, sebuah teks yang dimana ada nama dan juga jenis dari file yang sudah kita upload. Oke, saya kira ini sudah semua. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.